Sahabat GPB yang setia, selamat Natal dan selamat malam. Saya Pendeta Mora Simatupang, Pendeta Emeritus GPB. Sebelum kita tidur untuk beristirahat, sejenak saya mau menemani sahabat GPB yang setia melalui firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menaikkan puji dan syukur karena pada masa raya Natal ini kami sudah diberkati, juga sepanjang hari ini kami dilindungi Tuhan. Sebelum kami tidur untuk beristirahat, kami mau mendengarkan firman-Mu. Segarkan dan baharuilah hati kami melalui firman-Mu, ya Tuhan. Amin. Sahabat GPB, pembacaan Alkitab untuk kita malam ini dari Lukas pasal 2 ayat 25 sampai dengan 35. Namun saya hanya membaca beberapa ayat saja. Demikian, adalah di Yerusalem seorang yang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Sahabat GPB, mari kita perhatikan yang dapat kita pelajari dan kita teladani dari hidup Simeon yang dikisahkan dalam bacaan kita ini. Ternyata Simeon bukan seorang nabi, bukan imam, bukan pula seorang tokoh politik. Dia hanyalah seorang yang sederhana. Namun, yang pertama, Simeon memiliki spiritualitas yang berkualitas tinggi. Dia disebut hidup benar dan saleh, serta menantikan penghiburan bagi Israel. Sambil tetap menjaga nilai spiritualitasnya, dia juga memperhatikan kepentingan bersama. Dikatakan juga bahwa Simeon memberi dirinya dipimpin oleh Roh Kudus yang berkuasa di atasnya. Dengan kerendahan hati, Simeon mau dibimbing Roh Kudus. Maka dalam diri Simeon terbentuk pola hidup berpikiran positif. Yang kedua, Simeon memiliki ketaatan yang berkualitas tinggi. Spiritualitas yang berkualitas tinggi dalam diri Simeon membentuk pola berpikir positif dan menumbuhkan ketaatan yang berkualitas tinggi dalam dirinya. Sehingga
ketika Roh Kudus menuntun dia pergi ke bait Allah, ia mentaatinya. Walaupun ia tidak tahu. Dia belum tahu mengapa serta untuk apa ia harus pergi ke bait Allah saat itu. Simeon tidak melakukan protes maupun komentar. Ia taat dan pergi. Karena secara positif ia berpikir bahwa dia dituntun pergi ke bait Allah, pasti ada maksud dan tujuan yang baik. Benar, sahabat GPIB, seseorang yang hidup berpikiran positif akan mengantar dia menjadi pribadi yang taat. Yang ketiga, Tuhan memberikan kepada Simeon kesempatan untuk melihat dan memperoleh melampaui dari yang dipikirkannya. Di bait Allah, Simeon melihat banyak anak-anak yang dibawa orang tuanya untuk melakukan sebagaimana diperintahkan dalam hukum Taurat. Dari sekian banyak anak yang dilihatnya, tidak ada yang istimewa. Tetapi ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya, yaitu Yusuf dan Maria, Simeon melihat. Dan dia lihat Yesus, anak itu. Ketika dia melihat Yesus, dia merasakan suatu perubahan besar terjadi dalam dirinya. Ada pancaran kemuliaan, pancaran kuasa, pancaran terang dari Yesus menembus hati dan pikiran Simeon. Dia percaya setelah melihat Yesus, inilah dia juru selamat yang dinantikan. Dalam hati dan pikiran Simeon bergelora sukacita dan damai. Sekali lagi setelah ia melihat Yesus, Simeon mendapatkan ketenangan jiwa. Ia menyambut dan menggendong Yesus. Pengalaman rohani yang luar biasa itu membuat Simeon mengangkat pujian kepada Tuhan. Sahabat GPIB yang setia, kita juga sudah melihat dan memperoleh banyak berkat Tuhan. Juga banyak pengalaman rohani. Dan itu selalu memberikan kesejukan dan ketenangan jiwa kita. Marilah dengan seluruh pengalaman yang dan berkat yang dibuat Tuhan itu, kita menatap hari esok dengan pasti. Amin. Mari kita berdoa. Doa kami kepadamu, mohon ya Tuhan, supaya kami meneladani pola hidup, pola berpikir, ketaatan dari Simeon, dan mensyukuri segala berkat yang kami alami dalam hidup kami. Kami berdoa ketika kami tidur malam ini, naungilah kami ya Yesus, lindungilah kami dengan kuasa surgawi, sehingga kami dapat tidur dengan nyenyak, dan hati kami tenang, tubuh kami disegarkan, dan segala sesuatu kami rasakan di dalam anugerah-Mu.
Kiranya melalui kami tidur malam ini, kami melihat dan mendapatkan anugerah baru dari Yesus Kristus untuk kami, menyongsong hari esok dalam seluruh kehidupan kami, juga menyongsong tahun yang akan datang, yang sudah tersedia di hadapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang setia, demikianlah perjumpaan kita melalui acara Night Call GPIB malam ini. Semoga firman Tuhan tadi memotivasi masing-masing kita dalam kehidupan, tugas, dan pelayanan besok dan selanjutnya. Selamat malam, selamat menikmati masa tidur di bawah naungan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih.